Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing dan guru pamong, perkenalkan nama saya Bese Syahruni. Saya guru di UPTD SD Islam At-Tahiriyah Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 Universitas Patimura. Pada kesempatan ini, Senin 3 Juli 2023, saya melakukan praktik pembelajaran aksi 2 mata pelajaran matematika, materi penjumlahan pecahan penyebut berbeda. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran aksi 2. Mohon masukan dan sarannya agar kegiatan pembelajaran saya berikutnya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Baik. Baik ya, sehat? Sehat. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, silahkan ketua kelasnya pimpin doanya, nak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi pelajaran kita hari ini adalah matematika. Semua senang belajar matematika? Senang. Nah, senang ya. Jadi pelajarannya itu adalah materinya penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Jadi penyebutnya berbeda. Kalau di kelas 4 penjumlahan pecahannya yang penyebutnya sama. Nah, itu ya. Oke. Jadi adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, setelah mengamati materi pada media PPT, peserta didik dapat memahami cara penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah bekerja secara berkelompok, peserta didik dapat menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan dengan penyebut berbeda. Jadi nanti nih yang kedua, kita akan mengerjakan soal secara berkelompok. Nah, ada soal cerita nanti. Jadi saya harap anak-anakku semua bisa bekerja sama dengan baik dengan teman kelompoknya, karena akan ada penilaian secara kelompok dan individu. Oke. Oke, kita ingat kembali, kan sudah pernah dipelajari tentang pecahan ya di kelas 4. Nah, apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan untuk memetakan suatu bagian dari bagian keseluruhan. Oke. Contohnya adalah ini. Saya punya sebuah lemon, ada 5. Jika kita ambil 1, ini ada yang terpisah 1 dari 5 bagian keseluruhan, maka bilangan pecahannya adalah 1/5. Sama juga ini. Yang kemarin saya jelaskan, ini ya. Saya punya 1. Ini adalah contohnya misalnya ini adalah jeruk. Saya punya 1 jeruk, saya bagi 2. Yang sebelahnya ini berapa nilainya? Setengah. Ya, setengah. Kalau kita tulis berarti 1/2. 1/2. Kalau setengah ditulisnya 1/2. 1/2. Kalau ini coba acungkan tangannya, siapa yang tahu? Kalau ini saya punya 1 semangka. Jawabannya ini berapa tadi, Salika? 1/3. Pecahan campuran. Pecahan campuran contohnya 1/2/5. 1/2/5. 1/2/5 ini mengapa dikatakan pecahan campuran? Karena itu 1 adalah bilangan bulat, sedangkan 2/5 itu adalah pecahan. Kemudian pecahan desimal. Pecahan desimal itu contohnya adalah misalnya 13,3, kemudian 7,04. Di sini ciri-ciri dari pecahan desimal adalah dia memiliki tanda koma. Kemudian ada pecahan persen. Ciri-cirinya ada tanda persen di belakang.
55%. Seperti itu ya. Jumlahan pecahan penyebut sama. Contohnya saya punya coklat itu yang bentuk persegi panjang itu kita umpamakan coklat. Coklat ya, coklatnya ini saya bagi menjadi dibagi berapa? 5. 5. Oke. Ketika dibagi 5 di sini, saya kasih 1 ke Anissa. Berarti yang 1 itu adakah yang tahu berapa nilainya itu? 1/5. 1/5. Oke, saya tambah lagi. Saya mau kasih ke Fatir. Berarti nilainya itu berapa? 2/5. 2/5. Kali 2/5. Hasilnya nanti berapa di sini? 3/5. 3/5. Oke, kita lihat. Oh, betul. Tadi di situ 1/5. Jadi 1/5, setelah itu ditambah lagi bagiannya Fatir, jadinya 2/5. Sekarang hasilnya adalah 3/5. Jadi penjumlahan pecahan biasa penyebut sama maka dituliskan AB ini A di atasnya, B di bawahnya, ditambah C di atasnya, B di bawahnya. Mengapa sama-sama B? Karena dia sama-sama apanya nih yang dibawa? Penyebut. Kalau dia penyebutnya sama, ini sama 5, di sini juga 5, langsung dijumlahkan saja bagian pembilangnya. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penjumlahan pecahan biasa penyebut berbeda. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kalau misalnya dia penyebutnya berbeda, maka kita harus dulu samakan penyebutnya. Bagaimana caranya? Adalah kita harus mencari KPK-nya masing-masing pecahan. Kemudian yang kedua, setelah masing-masing pecahan menjadi pecahan yang senilai itu berarti dia sama-sama penyebutnya, bisa langsung dijumlahkan pembilangnya saja. Kemudian yang ketiga, jika hasilnya pembilang lebih besar daripada penyebutnya maka disederhanakan. Oke. Di sini ada contohnya 2/3 ditambah 3/5. Jadi saya kasih contoh 2/3. 2/3 ditambah 3/5. Apakah di sini sudah bisa dijumlahkan pecahannya? Lihat dulu di sini. Di sini, apakah ini sama? Tidak ya. Berarti terlebih dahulu kita harus cari dulu KPK-nya. Berarti kita harus cari dulu KPK-nya. KPK dari 3 dan 5. Kita coba ya. KPK dari KPK dari 3 dan 5. Berarti kita harus cari dulu kelipatannya. Kelipatan 3. Ada yang mau sebutkan? Acungkan tangannya. Saya sebutkan. Oke, Fandi. 6. Oke. 9. Ya. 12. Ya. 15. Ya. 18. 18. 21. Iya, cukup sekian dulu. Cukup segini dulu. Kalau 5? Saya Bung. Ya, oke, Jaya. 10 Bung. 10, 15. 15, 20. 20, 25. 25, 30. 30, 35. 35. Oke, sedikit saja dulu. Sama-sama ya 7. Oke. Sekarang perhatikan yang mana di sini dari kelipatan 3 dan 5 yang memiliki sama-sama nilainya 15 Bung. 15. Oke, 15 ya. Jadi KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Oke, jadi kita di sini bikin di 2/3 dikali berapa supaya dia juga bisa dapat 15. 3 kali berapa di sini supaya dapat 15? 3 kali 5. Betul. Farhan betul, 3 kali 5. Berarti kalau kita kali 5 di bawah, di atasnya juga dikali 5. Kemudian 3/5 dikali 5 kali berapa dapatnya 15? Ya, oke. Pandi. 5 kali berapa supaya dapat 15? 5 kali
ditambah 3 kali 3 9 per 15 sama dengan di sini kan 10 tambah 9 itu berapa? 19 per 15. Nah, kalau misalnya seperti ini, tadi ada mengatakan bahwa 19 jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka harus disederhanakan. Jadi penjumlahan pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang pecahan campuran di situ yang mana? Yang mana? Sebutkan. 1 per 4. Kalau pecahan biasanya 3 per 12. Oke, jadi kita akan coba kerjakan dulu. KPK dari 4 dan 12. Oke. Ya, jadi KPK dari 4 dan 12. Yang tadi, adakah yang mau naik untuk mencari KPK-nya ini? Bisa naik. Silakan ya, kasihkan rumah. Kasihkan rumah. Oke, itu adalah 12. Jadi ini sama ya. Sama. Oke. Mari kita mengerjakan LKPD. Tapi sebelum saya kasih LKPD-nya, adakah tadi yang mau bertanya dulu? Ada? Tidak ada? Oke, tidak ada. Nanti saya kasih LKPD-nya ini. Masing-masing tiap kelompok nanti saya harap untuk bekerja sama mengerjakan ini. Jadi saya kasih jadi ini satu itu yang ini tuh, jadi nanti kalian bekerja secara tim, bekerja dengan kelompoknya. Di sini ada, di teman-teman kita itu kita sebentuk persegi yang berwarna 1/4 kalau dia 1/4. Ya, coba dengan punyanya kalian. Oke. Ya. Di sini diminta perhatikan semua. Coba. Jadi jawabannya adalah 2/4. Kalau di sini tadi kamu potong berapa di sini? 3. Kemudian diambil 2, berarti 2/3. Di sini dipotong berapa? 6. Berarti kamu ambil 1/6. Oke, jawabannya bagus. Oke, aplaus untuk temannya. Ya. Oke. Bagaimana ini yang warna hijaunya dibagi berapa tadi warna hijaunya? Ya, segera suaranya dibagi 4. Kalau kuningnya dibagi berapa yang kamu ambil di sini? 1/4. Ini nilainya 1/4. Oke, berarti 1/4 ditambah 1/4 2/4. Oke, benar. Nah, ini lagi. Di sini kuningnya kamu ambil berapa bagian? 6. Kamu bagi 6, kemudian ambilnya 1/6. Ini hijaunya dibagi 3. Kamu ambil berapa? 2/3. Oke. Ini hasil kerjanya ya. Sudah benar. Oke, aplaus untuk teman. Saya kasih evaluasi. Ini dikerjakan selama 10 menit. Oke. Bagaimana? Sudah ada yang selesai? Sudah. Oke, sudah selesai berarti setiap kelompok dikumpul ya. Mau berikan kalian lembar refleksi peserta didik. Jadi ini silahkan ditulis nama kalian. Karena pelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, saya akan mengingatkan kembali kepada kalian bahwa pecahan itu tadi ada 4 jenis. Yang pertama itu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan pecahan persen. Nah, kemudian kalau misalnya pecahan itu kita mau jumlahkan tapi penyebutnya berbeda, harus diapakan dulu? Apanya yang dicari? KPK-nya. Kemudian ubah menjadi pecahan yang senilai. Jadi seperti itu ya. Bisa diingat ya. Nah, minggu depan kita akan pelajari lagi tentang pengurangan pecahan. Baiklah, jadi pelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Semoga pelajaran kita bermanfaat. Marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah atas kesempatan kita belajar hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih.